Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi dari modul kewirausahaan, materi ketiga yaitu pengelolaan SDM berwirausaha. Pertama, jadi akan dibacakan oleh saudara Dana. SDM itu orang-orang yang dalam organisasi yang punya potensi, skill, pengetahuan, sikap, motivasi, dikelola secara strategis dari rekrut, pelatihan, pengembangan, pemeliharaan agar bisa efektif, efisien, dan membantu mencapai tujuan bersama. Apa aja sih peran SDM di dalam lingkup entrepreneur? Yang selanjutnya ada sebagai penggerak utama yang memastikan operasional usaha berjalan efektif. Yang ada tujuan pengelolaan SDM agar setiap individu bekerja optimal dan sejalan dengan tujuan usaha. Lanjut ada pentingnya SDM, peran strategi SDM dalam berwirausaha, yaitu yang pertama ada SDM menjadi motor utama yang menjalankan dan mengembangkan kegiatan bisnis. Lalu nomor 2 ada SDM yang kompeten, mampu bekerja efisien dan meningkatkan hasil kerja. Yang ketiga ada melalui ide dan kreativitas. SDM membantu menciptakan produk atau layanan baru. Yang keempat, kualitas dan kinerja SDM menentukan maju atau mundurnya sebuah usaha. Strategi pengembangan bisnis di sini adalah ada peningkatan kapasitas, pelatihan sertifikasi. Jadi setiap SDM kita bekali dengan pelatihan sertifikasi tertentu. Yang kedua itu ada inovasi produk dan jasa. Itu kita memerlukan kayak perlu SDM apa gitu. Jadi meriset pasar dan pengembangan produk. Kemitraan kita membangun jaringan dan kemudahan strategis. Digitalisasi, penggunaan teknologi digital untuk pemasaran dan operasional untuk menjangkau SDM yang berkualitas melalui teknologi digital. Seperti itu. Selanjutnya ada tantangan mengelola SDM yang baik dan tepat. Jadi masalah yang pertama yang dihadapi adalah yang pertama yaitu kurangnya modal dan fasilitas untuk pelatihan serta pengembangan SDM. Terus yang kedua ada sebagian SDM belum memiliki keahlian yang pusat yang sesuai kebutuhan usaha. Yang ketiga ada kesulitan mempertahankan tenaga kerja karena faktor gaji atau lingkungan kerja. Yang terakhir ada SDM sering kesulitan mengikuti perkembangan teknologi dan tren bisnis yang baru. Berikut ada kesimpulan dari hasil presentasi yang kami bawakan. Yang pertama adalah tanpa adanya SDM yang kompeten, usaha sulit berkembang secara optimal. Yang kedua, manajemen yang tepat membantu usaha lebih produktif dan kreatif. Yang ketiga, pelatihan dan motivasi penting untuk menjaga kualitas tenaga kerja. Yang keempat, ada tim yang solid dan terlatih menjadi kunci kemajuan dan daya saing bisnis. Izin bertanya, nama saya Zakiriatul Wahid. Saya menanyakan, ini kan tentang berwirausaha ya. Bagaimana SDM dapat membantu dalam membangun budaya perusahaan yang positif dan produktif? Jadi saya mau menjawab pertanyaan dari Mas Jaki. Itu gimana SDM dapat membantu dalam membangun budaya perusahaan yang positif? Itu jadi ini bisa dilihat dari definisinya dulu. Itu ada bagian dikelola secara strategis. Jadi SDM itu kita kembangin dulu. Kembanginnya itu maksudnya kita kasih pelatihan yang berkualitas, dan pemeliharaan itu maksudnya lebih kayak dari segi gaji, dari segi fasilitas dari perusahaan kita tuh kita bagusin. Jadi itu bakal ngebuat budaya perusahaan itu jadi positif. Jadi terjawab? Ya. Kasih ya. Dan Mega dari kelompok 9 ya. Dari kelompok 9 nih. Mau nanya, ini kalau misalnya kalian nih punya PT atau mitra yang masih perintis gitu loh, masih merintis nih,
ya. Nah, kalian kesini masih HRD lah. Nah, kalian mau nyari SDM itu kayak gimana orang-orangnya? Yang sesuai dengan job desk yang kalian butuhkan gitu, project yang kalian butuhkan gitu, orang-orangnya itu cari gimana? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Ronald. Bagaimana cara mencari SDM yang tepat jika perusahaan kami baru merintis ya? Nah, di situ yang tadi ada riset pasar dan pengembangan produk, kita riset dulu pasarnya seperti apa dan pengembangan produk apa yang kita pengen, baru kita cari SDM yang tepat. Kurang lebih kayak gitu. Terjawab? Ini kan dijelasin kan di BPJS strategi pengembangan SDM salah satunya kemitraan kan. Nah, gimana apa ya pendapat kalian kalau misalnya nih di awal mitra oke sejalan dengan kalian, tapi lama-kelamaan seiring berjalannya waktu mitra ini tuh kayak punya prinsip yang lain sehingga jaringan dan kemitraannya itu tidak menjadi lagi strategis. Jadi kayak memiliki kendala lah di situ. Apakah pilihan kalian memutus dengan mitra tersebut atau ada solusi lain? Izin jawab pertanyaan dari saya kan tadi pertanyaannya gimana pendapat kalau misal awal mitra sejalan tapi seiring perjalannya waktu itu mitra berubah pikiran ya, jadi nggak sejalan sama persetujuan ya? Ya pokoknya inovasi si perusahaan lo sama perusahaan beda ya, beda inovasi masing-masing. Kalau menurut kelompok kami sih, namanya kan juga perbedaan di tengah itu pasti ada yang wajar ya. Apalagi kan namanya juga sistem kan secara berkembangnya waktu, mungkin dari mitranya Mas Raden sendiri sama mitra saya kan ya mungkin di awal sejalan, cuman kan ya di tengah-tengah namanya juga inovasi. Mas Raden maunya ini, saya maunya ini kan ya masing-masing pendapat bisa dihormati lah satu sama lain. Langkah yang mungkin bisa tetap sejalan dari awal sampai akhir. Di awal mungkin tujuannya ditanyain dulu, misinya tuh dari awal mau apa, misinya tuh mau gimana, terus mau tujuan yang langkah lebih baiknya itu seperti apa gitu. Nah, terus setelah itu kalau mungkin udah mendapat tujuan satu sama lain, itu bisa evaluasi. Mungkin kurang di mana, kurang dari mitra Mas Raden kemauannya seperti apa, sama kemauan mitra saya seperti apa, itu bisa dievaluasi bareng agar komunikasi itu sama-sama berjalan terus. Terus kalau nggak bisa dipertahankan ya, kalau misalnya udah benar-benar beda pikiran gitu, ada beda pendapat, mungkin ya salah satu caranya harus pisah baik-baik. Oh, berarti putus kontrak gitu. Iya betul, putus kontrak tapi secara profesional nggak yang tiba-tiba Kalau ini itu kan dipertanyakan profesionalnya si perusahaan di antara kedua perusahaan tersebut ini. Nah, statusnya apa? Kalau masalah status profesional apa enggaknya kan namanya juga pendapat pasti kan gak bakal selalu sama. Itu menurut pendapat kita gak ngaruh juga ke profesionalitas. Thank you. Sudah terjawab Mas Arden? Saya Muhammad Raffi dari kelompok 5. Ingin bertanya, menurut kalian kan di sini ada pelatihan dan sertifikasi ya. Menurut kalian pelatihan dan sertifikasi apa yang paling mendesak dan relevan untuk meningkatkan kapasitas SDM kita saat ini? Terima kasih. Buat pertanyaan Mas Raffi, jadi pelatihan apa sih yang paling penting saat ini untuk membangun SDM? Ya, yang pertama tuh kalau menurut saya itu menguasai AI dulu, kayak cara kerja AI, kayak LLM, ChatGPT gitu, itu kan bagus ya buat apa ya? Bagus buat pemasaran gitu. Jadi kita bisa nanya, kita bisa minta saran dari ChatGPT. Terus yang kedua itu ada pelatihan soft skill kayak komunikasi, kayak public speaking, itu bagus untuk pemasaran. Gitu. Itu aja dari saya. Oh, oke, terima kasih Mas. Nama saya Muhammad Akin Tajili dari kelompok 5. Saya ingin bertanya kepada Mas Danang, Mas Martin, dan Mas Keisian Anhan mengenai pendidikan kapasitas.
Menurut kalian, bagaimana cara terbaik untuk memastikan bahwa SDM yang telah mendapat pelatihan dan sertifikasi dapat menerapkan pengetahuan mereka secara efektif di pekerjaan sehari-hari? Bagaimana cara terbaik SDM yang sudah mendapat pelatihan dapat menerapkan pekerjaannya pekerjaan sehari-hari? Cara terbaik agar SDM menerapkan hasil pelatihannya dalam pekerjaan sehari-hari adalah menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, melakukan ilmu baru melalui pendampingan, evaluasi, berkelanjutan, memberi tanggung jawab, nyata serta budaya belajar yang terbuka. Jelas, cukup jelas. Jadi kalau kami